Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2020. Syukur kita naikkan kepada Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali secara online. Dan kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Ada haleluya? Ya tentunya haleluya ya. Kita masih ada, kita masih hidup, kita masih bisa bersama-sama datang beribadah. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nah pagi hari ini kita tahu bahwa di Australia hari ini adalah hari Father's Day, ya, hari Bapak. Dan tentunya dalam hari Bapak ini untuk mengingatkan kembali bahwa anak-anak perlu menghormati orang tua, anak-anak perlu menghargai orang tua. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, hormatilah ayah dan ibumu, ya, supaya panjang umurmu. Ya supaya kita juga berbahagia dan diberkati. Dan ini adalah pengajaran-pengajaran yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ya, dengan Father's Day, maka tema hari ini juga tentang Father, ya, Father's Day. Atau ya sebelumnya saya juga ingin menyampaikan Happy Father's Day. Sebelum saya lupa, untuk bapak-bapak Happy Father's Day, ya. Dan marilah pada pagi hari ini kita mau review kembali apa yang Alkitab ajarkan tentang figur seorang bapak ini. Ya, dan Father's Day ini kalau kita lihat dari sejarahnya sejak zaman the Middle Age, ya, atau Middle Age itu ya zaman itu adalah sekitar abad ke-4 sampai abad ke-15 itu yang dinamakan Middle Age itu sudah dirayakan, ya. Sehingga tahun 1900 secara formal di Amerika ya itu baru dibuat secara besar, ya. Nah, tentunya tiap-tiap negara, tiap-tiap bangsa juga lain-lain tanggalnya, ya. Nah, kalau di Australia adalah hari ini, ya, tanggal 6 September. Setiap tanggal 6 September kita selalu merayakan Father's Day. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk saja ke dalam ayat-ayat yang akan kita dengar sama-sama. Dalam suratnya Yohanes menulis bahwa pada mulanya adalah firman, ya, Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian firman itu menjadi manusia, ya, dan di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, kemudian di dalam ayat 11 dikatakan bahwa Ia, ya, firman yang menjadi manusia, Kristus itu datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu dia datang, ya, tidak semua orang yang menerima. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia, ya, karena kita menerima dia. Ya, kita percaya kepada dia. Nah, sehingga orang-orang yang menerima dia, maka dikatakan di sini diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Ya, he gave the right. Ia memberikan hak kepada kita, ya, memberikan kuasa kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Nah ini saudara, ini sangat-sangat penting sekali, ya, dan ini adalah doktrinal. Ini perlu untuk kita masukkan dalam hati kita, ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dalam kitab Galati 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita adalah anak-anak karena iman dalam Yesus Kristus. Ini menarik sekali, ya. Saya ingin juga membawa kita, ya saudara,
kata-kata anak-anak ini, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya, itu diperkenalkan secara detail ya, lewat pelayanan Tuhan Yesus. Makanya dia datang, dia membawa berita Injil ya, tentang kerajaan sorga, tentang pertobatan, ya, tentang bagaimana dia harus disalibkan untuk menebus dosa kita, untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Nah saudara, kalau kita lihat ke belakang, ke dalam perjanjian lama, itu hubungan antara bapak dan anak itu memang digambarkan di sana bahwa Allah adalah the creator, the supreme ruler, ya, Allah yang berdaulat, ya, Allah yang maha kuasa, itu punya batas-batas tertentu dalam berhubungan dengan manusia. Memang ia sebagai bangsa yang dipilih, ya, umat pilihan, bangsa yang kudus, Israel sebagai umat pilihan. Dia dikatakan, ada beberapa ayat yang mengatakan engkau adalah anakku, tetapi tidak secara individual. Ya. Nah, ini bedanya saudara. Tidak secara individual, tidak secara personal, ya, tetapi secara corporate, ya, secara apa itu corporate, ya, the nation, ya. Nah, secara komunitas, kelompok besar, ya. Dan itu bisa dibuktikan dari ayat-ayat. Ya. Cuma kita tidak melihat ke sana karena nanti akan menghabiskan waktu juga. Nah, saudara, dalam Yesus datang inilah dia mulai membuka kepada kita, ya, tentang bagaimana dia memulihkan kita, sehingga dalam hal inilah dikatakan tadi yang sudah kita baca bahwa setiap orang yang menerima dia, maka diberikan the right, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita otomatis kita sudah diberikan hak, atau dalam bahasa Indonesia diberikan kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian kitab Galatia 3 tadi itu mengatakan bahwa karena imanlah di dalam Yesus Kristus kita menjadi apa tadi? Anak-anak. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. Ya, jadi karena iman, karena kita menerima dia, ya, dan kita mengimani dia, kita percaya dia, maka kita karena iman itulah kita menjadi anak-anak. Ya. Jadi hubungan sekarang lebih terbuka lagi. Ini memang zaman dikatakan zaman kasih karunia. Yesus membawa anugerah Allah, ya, untuk keselamatan kita, membebaskan, memerdekakan kita dari segala perbudakan dosa. Dan sekarang bagaimana hubungan ini dipulihkan sedemikian rupa sehingga kita yang menerima dia, yang percaya kepada dia, kita supaya kita diberi hak. Ini hak, ya, menjadi anak-anak Allah. Ini saudara, ini tangkap baik-baik saudara, ya. Nah, dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Luar biasa. Ya, bagaimana, ya kan? Di mana saudara? Hanya Roh Kudus, hanya Roh Allah sendiri yang bisa berseru, ya Abah, ya Bapa. Dia mengajarkan kepada kita. Setelah kita terima dia, setelah kita mengimani dia, maka roh itu diberikan kepada kita. Makanya tidak ada satu roh yang bisa mengakui, yang berani declare Yesus adalah Tuhan, kecuali Roh Kudus itu sendiri. Dan roh itu diberikan kepada kita untuk memampukan kita supaya kita bisa berkata, ya Abah, ya Bapa. Saudara, coba bayangkan. Dia Allah the supreme ruler, ya. Allah yang berdaulat, Allah yang waktu zaman perjanjian lama itu begitu jauh, ya. Tapi sekarang Allah itu menjadi dekat saudara karena Kristus, ya. Inilah Father, ya. This is the real Father, ya. Ini adalah Bapa yang sesungguhnya, ya, yang sangat-sangat begitu luar biasa, yang sangat-sangat mengasihi kita, sehingga merelakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak dihukum, tapi memperoleh keselamatan yang kekal itu. Bapak
yang baik, patut kita hargai, patut kita hormati, kita junjung tinggi. Karena kita yang mestinya dihukum, tapi karena anugerah dan kasih karunia, karena Kristus datang memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, sehingga kita sekarang, ya Galati katakan, Roh Allah itu sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Waduh, dahsyat sekali saudara. Ya. Begitu kita mengatakan itu, saya tidak tahu bagaimana pengalaman pribadi saudara. Ya, tapi saya sering kali, waktu saya berdoa, waktu saya datang menghampiri dia, saya katakan, ya Bapa. Saudara, dengan hati yang tulus waktu kita ucapkan, ya Bapa, itu ada sesuatu yang mengalir saudara, yang saya tidak bisa gambarkan. Tetapi gambaran atau sesuatu hal yang saya bisa rasakan, saudara tentu juga bisa merasakannya. Bagaimana begitu dekatnya dia, begitu care-nya dia kepada kita, sehingga roh yang ada dalam kita mengajar kita untuk memanggil, menghampiri dia, ya Aba, ya Bapa. Aduh saudara, ada rasa terenyuh saudara, ada rasa dari seorang Bapa yang begitu ingin hati kita, ingin merangkul kita, ya. Sama seperti kalau saudara, anak saudara, ya, yang masih berapa tahun, yang masih begitu lugunya, dengan pandangan matanya yang begitu murni saudara. Ya, saya melihat ini ada cucu saya, ya, yang paling kecil ini saudara. Kalau lihat itu pandangan matanya, aduh, pure sekali, murni sekali saudara. Dan kita datang kepada Bapa kita seperti itu, dengan pandangan yang tulus, dengan pandangan yang polos, yang murni, yang tanpa politik, ya. Saudara, ya Bapa, ya Abah, itu mendatangkan sesuatu, ya, yang saya tidak bisa gambarkan, luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Karena Roh Allah memampukan kita, karena kita sudah diberi hak menjadi anak-anaknya. Dan inilah saudara, dan ayat kita teruskan ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, ya, dari Galati 4 tadi, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ini, ya. Because you are sons, God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit who calls out Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Nah, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ini dahsyat, ya. Jadi kita bukan lagi hamba, ya. Kita percaya, kita menerima Dia, ya, dengan iman kita percaya, kita imani bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang telah datang menjadi manusia untuk mengorbankan hidupnya di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Maka kita diberi hak, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bukan menjadi hamba lagi. Hamba ini adalah hamba dosa, ini maksud, ya, bukan lagi dalam perbudakan hamba dosa lagi, tapi sebagai orang-orang yang merdeka dan berhak menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah untuk menerima kerajaan yang dijanjikan itu kepada saudara dan saya. Ini sesuatu hal, berita, the good news, kabar baik yang pagi hari ini yang kita dengar bersama-sama adalah kabar baik, kabar yang sangat-sangat alkitabiah sekali. Dan ini saudara harus benar-benar kita tangkap, benar-benar kita aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita mempercayai supaya ini akan jadi sesuai dengan rencana Allah, bahwa kita memang adalah ahli-ahli waris yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita untuk diberikan kepada kita. Haleluya. Nah, saudara, saya mau coba bawa saudara ke satu, bagaimana waktu itu Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Korintus, ya, karena Korintus ini adalah pusat penyembahan berhala, ya. Di Korintus adalah orang-orang yang sangat banyak belajar ilmu dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 5, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah,
baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, ini berarti kan Allah di sini adalah Allah huruf kecil, ya. Ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah ini saudara, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup, ya. Yet for us there is but one God, ya, one God, the Father, from whom all the things came and for whom we live, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Nah ini saudara, ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, memang benar ada banyak Allah. Nah saudara, kalau kita lihat ada juga saudara kepercayaan yang Allahnya itu banyak saudara. Ya. Ada yang ya saudara bisa sebutkan kan, ada ribuan Allah yang mereka punya, ada yang million, ya jutaan. Tetapi sini dikatakan bahwa kita hanya punya satu Allah, ya. Kita hanya punya satu Bapa, dan Bapa itu ya ini jelas sekali, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Ya ini, ya. Jadi Bapa itu ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara, supaya kita juga tidak ragu-ragu, ya, kita melihat bagaimana waktu itu Tuhan Yesus satu kali ketika dengan murid-muridnya. Ini ada satu story, ya, tentunya ya kita semua sudah sering mendengar ini, tetapi sekali lagi firman Tuhan kalau kita dengar, ya dia baru lagi gitu, ya. Firman Tuhan meskipun itu juga, tapi kalau kita dengar lagi jadi baru lagi, ya. Itu. Nah, satu kali ya Yesus katakan dalam Yohanes 14 bahwa lebih baik aku pergi supaya aku bisa menyediakan tempat bagimu, sebab di rumah Bapa banyak tempat. Dan kalau nanti tempat itu sudah ada, aku akan datang lagi kepadamu. Tentu saudara masih ingat ayat itu, ya, dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Nah, kemudian kemana aku pergi, ya, kamu akan tahu nanti kemana aku ini, gitu. Nah, saudara, kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, ini satu deklarasi, saudara, satu statement, ya, yang tentunya ini adalah satu statement yang luar biasa, di mana saya melihatnya, saya selidiki, ya, saya perhatikan, saya pelajari. Tidak ada satu pemimpin, ya, pemimpin agama pun juga di dunia ini yang berani membuat satu statement seperti yang Tuhan Yesus katakan. Ayat ini sudah terkenal sekali. Ayat 6 dari Yohanes 14, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Satu statement yang sangat jelas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kemudian saudara diteruskan ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kemudian ayat 8 dikatakan, Filipus kemudian bertanya kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi dalam percakapan itu, ketika Yesus menyatakan bahwa sekiranya kamu mengenal aku, ya setelah dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu, tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Filipus bertanya,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah coba saudara. Jadi waktu Filipus bertanya, setelah Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia bertanya, Bapak tunjukkanlah, Guru, ya, atau Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Ya. Dan Yesus jawabnya, kamu sudah lama ikut dengan aku, masa kamu nggak kenal aku? Wah ini sangat luar biasa. Ya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi disinilah, makanya saudara kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, orang-orang Farisi begitu marah, orang Yahudi begitu marah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Dan memang dia adalah Allah itu sendiri. Makanya dikatakan ayat-ayat selanjutnya, ya saya nggak usah buka, bahwa kalau engkau tidak percaya, tapi percayalah dengan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Bahwa karena apa? Tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah itu sendiri. Orang mati dibangkitkan, ya, orang sakit disembuhkan, ya, orang merasakan setan diusir begitu saja. Tidak ada satu kekuatan seperti ini. Ya, tidak ada manusia bisa melakukan itu kecuali Allah itu sendiri. Nah, tapi kita melihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, meskipun dia waktu itu Yesus adalah manusia seutuhnya 100%, tapi dalam Kisah 10:38 dikatakan bahwa dia yang berjalan berkeliling sambil melakukan perbuatan baik, dia diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ini lagi kembali lagi saudara, ada pengurapan yang memampukan dia untuk bisa melakukan itu. Tetapi sesungguhnya dia pun juga adalah Allah itu sendiri. Ini adalah satu declaration yang menyatakan di sini bahwa dia itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Makanya kan Bapa juga dalam aku dalam Bapa. Ya. Dan di sini saudara, ya ini ada satu pengajaran tentang Tritunggal, tentang Allah Tritunggal. Meskipun Tritunggal tidak pernah ditulis dalam Alkitab, tetapi di sini kita melihat bahwa reng-reng itu sudah ada, ya, antara Bapa dan Anak. Ya. Nah makanya hal yang sangat penting sekali yang pada pagi hari ini yang ingin ya kita dengarkan sama-sama, yang ingin juga saya sharekan sama-sama, kita dimampukan, kita diberi kuasa untuk bisa menjadi anak-anak Allah karena Kristus telah datang dan dia adalah sebagai yang sulung. Dia anggap kita adalah sebagai saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di mana saja kalian berada, saudara tangkap baik-baik. Karena Yesus kita dimampukan menjadi anak-anak Allah. Karena Kristus. Sehingga kita mampu memanggil dia Bapa. Dan Roh Kudus, Roh yang diberikan kepada Yesus juga, yang waktu itu sebagai manusia, Roh itu juga diberikan kepada kita sekarang, orang-orang percaya, untuk memampukan kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Nah saudara lihat ya. Dan Roh itu juga yang diberikan kepada kita, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia percayakan kepada kita sekarang. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia juga sebagai utusan Bapa. Maka dikatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, dalam Yohanes pasal 20, sebagaimana Bapa mengutus aku, maka sekarang aku mengutus kamu. Pergilah, beritakanlah, segala mandat, kuasa, dan otoritas sudah diberikan kepada gereja. Bicara gereja bukan gedung gereja, tapi saudara dan saya. I build my church, aku bangun gerejaku, aku bangun jemaatku, saudara dan saya yang dibangun. Nah saudara, dia itu adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak. Haleluya, haleluya. Kalau kita anak-anaknya, kita adalah ahli-ahli warisnya yang sudah dijelaskan. Dan ini adalah janji daripada Tuhan itu sendiri dari sejak manusia itu jatuh. Saudara, sejarah dari pertama awal sampai akhir saudara. Tentang keselamatan, tentang pemulihan kembali. Tentang bagaimana janji Allah ini untuk kita. Karena neraka dicipta bukan untuk manusia. Halo, come on church. Bukan untuk manusia, tapi kita dicipta supaya kita nanti bisa bersama-sama dengan dia. Dia sebagai Bapa kita. Kita sebagai anak-anak. Pagi hari ini, Happy Father's Day. Kita merayakan hari Bapa. Kita punya Bapa di atas segala Bapa. Bapak yang tidak pernah, yang selalu benar-benar saudara care dengan kita, ya. Nah, Bapak yang mau mengorbankan anak yang tunggal itu supaya kita
Yang tadinya bukan anak, yang tadinya adalah budak-budak dosa, sekarang kita diangkat menjadi anak-anak, dimampukan, diberi kuasa, diberi hak, ya, have the right, ya, to be the sons of God. Ya, ini luar biasa, ya, to be the sons and the daughter of God. Luar biasa sekali. Pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita sedang sama-sama merayakan hari Father's Day, dan kita diingatkan tentang bagaimana Bapak kita, Bapak yang ada di surga ini, yaitu Allah kita yang telah mengirimkan anaknya, mengorbankan diri untuk kita, supaya kita yang tadinya bukan anak, kita sekarang diangkat menjadi anak, kita menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak yang dikasihi. Kalau kita anak-anak, dikatakan bahwa kita adalah ahli-ahli waris itu. Jangan lupa saudara, kita apa yang Bapak punya adalah kita apa yang punya juga. Maka dari itu saudara, apapun yang terjadi saat ini, apa yang ada dalam dunia ini, dunia sebentar juga akan berlalu. Saudara, jangan fokus kita kepada dunia ini. Jangan fokus kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Fokus kita harus tetap kepada Bapa kita, kepada Allah kita, kepada yaitu yang ada Bapa hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Bapa kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Juru Selamat kita, Dialah Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah kita orang-orang yang berbahagia? Bukankah kita adalah orang-orang yang layak untuk selalu bisa mengucap syukur, yang layak untuk bisa selalu mengucap terima kasih, dan selalu menghargai Dia di atas segala-galanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya firman ini adalah sangat luar biasa, membukakan kita bahwa kita yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya adalah orang-orang yang terpuruk, tetapi karena sekali lagi pengorbanan Kristus, karena Dia, maka kita diangkat kembali, diberikan integritas, ya, diberikan harga diri untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus, saudara, bisa menempatkan diri kita, bisa mengambil posisi, memposisikan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak setan dan iblis lagi. Amin. Haleluya. Oke, kita akan sebentar mengambil perjamuan kudus. Kita, saudara, siapkan ya perjamuan di rumah saudara masing-masing. Saya sebentar akan memimpin untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Ya, marilah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita, ya, saudara, Bapak, untuk bisa melayani, ya, istri, anak-anak, dan keluarga yang ada di rumah. Ya, kita angkat roti di atas tangan kanan kita, dan saudara, kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau mengingat, saudara, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Ini adalah satu ingatan atau peringatan bagi kita untuk kita laksanakan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mencakapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ingat, Dia sudah menyerahkan tubuhnya bagi kita, supaya kita, sebagai peringatan, supaya kita ingat akan Dia. Mari saudara, kita amini, kita ucap syukur dan terima kasih kita masing-masing, dan kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ingat, darah ini yang telah dikorbankan adalah darah perjanjian. Darah perjanjian baru. Kita orang-orang yang diikat oleh darah Kristus ini, darah yang mahal. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa bayar semuanya ini. Kami berhutang nyawa kepadamu. Tapi biarlah pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada, Tuhan, kami naikkan tinggi cawan
yang berisi daripada lambang daripada darah-Mu sendiri Tuhan. Kami menghargai, kami menghormati Engkau sebagai Bapa kami yang sudah mengorbankan hidupnya bagi anak-anaknya. Anak-anak yang tadinya Tuhan sudah terhilang, tapi telah Engkau temukan kembali. Bapa, terima kasih. Kami hanya bisa menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan. Mari sendiri ke hati kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Segala kesombongan kami, kearoganan kami. Segala hal-hal yang bukan daripada-Mu Tuhan. Segala evil thing Tuhan. Hal-hal yang jahat. Biarlah kami serahkan kepada-Mu. Supaya kekudusan-Mu memenuhi kami. Tuhan, bahkan segala sakit penyakit. Segala hal-hal Tuhan yang datangnya bukan daripada-Mu. Aku juga tolak dalam nama Yesus. Kiranya sebentar kami minum darah-Mu ini akan boleh memulihkan kami, menyembuhkan kami. Darah ini akan mengalir dalam tubuh kami dan memberikan restoration kepada kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita angkat tangan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, apabila kita tetap setia mengikut Dia, melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan setiap firman yang Dia perintahkan, maka Dia tegaskan kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan melindungi kita, bahkan Dia katakan Dia akan memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu terimalah semuanya ini dan diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah juga pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan saudara berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai, sukacita, dan sejahtera, ketentraman, dan anugerah daripada Tuhan Yesus itu menyertai kita semua. Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, memimpin kita, menyertai kita, mengajar kita, mempersatukan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin.